Baik, selamat sahabat kembali bagi kita semua. Selamat sahabat. Mohon maaf atas gangguan yang ada. Inilah resikonya kalau kita melalui online ya. Dan biasanya tidak pernah kita seperti ini. Tapi ya inilah kendala yang kita hadapi. Tapi puji Tuhan semua dapat dimunculkan tadi walaupun agak terlambat waktunya. Jadi kebaktian kita agak sedikit terundur ya. Karena kita akan memasuki jam kebaktian khotbah kita. Untuk itu, untuk ayat bersahutan, kita sama-sama membuka Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Apa? Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan ayat 1 dan jemaat ayat 2 selanjutnya. Mungkin jemaat bisa mengikuti dari pendeta dan anggota keluarga kami yang ada di sini. Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Baik, kalau kita sudah menemukannya bersama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, jemaat, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku, ya aku percaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, di setianya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Jemaat, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jemaat, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang berkuasa. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jemaat, malapetaka tidak akan menimpa dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kita. Kita sama-sama. Sebab malaikat-malaikatnya akan menjaga padamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 391. Kejauhan dia. Pak dia. Aku suka ceritakan. Aku suka. Aku suka ceritakan ada di surga yang penuh kemuliaan kasih-Nya Tuhan. Aku suka ceritakan karena benar itu yang sungguh menyenangkan sepenuh hatiku. Aku suka ceritakan serta puji nama-Nya. Aku suka majukan Yesus dan kasih-Nya. Aku suka ceritakan kabar yang terindah, yang dengan kesukaan lebih dari dunia. Aku suka
pada dunia. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Aku suka ceritakan kabar dari surga yang berikan kemenangan atas segala dosa. Aku suka ceritakan karena banyak orang yang suka mendengarkan kabar yang berikan terang. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Aku suka ceritakan pada yang mendengar, yang rindu mendengarkan kabar Injil benar dan di dalam surga. Ku akan nyanyikan kisah Yesus yang indah, yang Ruh telah masukkan. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masyurkan Yesus dan kasih-Nya. Untuk doa syafaat kita undang Ibu Mary Lango. Baik, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di surga, pada siang hari ini kami datang menghampiri Engkau Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Engkau telah jaga dan pimpin kami semua sepanjang 6 hari yang lalu dalam segala tugas dan kegiatan kami masing-masing, hingga pada hari Sabat Tuhan yang suci ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, pada hari Sabat Tuhan yang suci ini, kami Tuhan sudah siap untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Deni. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati beliau, berikan hikmat akal budi, agar setiap firman yang nanti akan disampaikan itu menguatkan iman kepercayaan kami akan tetap setia bergantung kepadamu. Kami berdoa juga Tuhan akan saudara-saudari kami yang pada saat ini belum ikut bergabung melalui Zoom. Biarlah kiranya Tuhan berkati apabila dalam pelayanan, Engkau berkati mereka di dalam pelayanan. Apabila dalam keadaan yang kurang sehat, biarlah kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Yang lemah iman Engkau kuatkan, yang undur jauh daripadamu Engkau panggil. Agar pada sahabat-sahabat yang akan datang, kita sama-sama dapat beribadah, berbakti, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saat ini kita akan dengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Teguh. Untuk keluarga Teguh, waktu kami berikan.
Terima kasih kepada keluarga Teguh atas lagu pujiannya, terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan ayat inti oleh Ibu Mawu, namun sebelumnya pasti kita rindu mengenal pembicara kita hari Sabat ini, karena saya juga kalau saya bertanya langsung kami hanya berdua nanti kenalan. Tapi alangkah indahnya kalau kita kenal bagaimana, siapa tahu bertemu nanti di tempatnya, kita ada tempat untuk berteduh, siapa tahu pergi ke pulau seberang, dari seberang ke seberang. Silahkan Pak Darius diperkenalkan. Baik, shalom. Shalom. Selamat Sabat untuk kita semua. Selamat Sabat. Seluruh anggota Jemaat Bukit Zaitun maupun tamu-tamu kami yang hadir pada hari Sabat ini, secara khusus dari Papua dan juga Manado. Khusus untuk pembicara, mohon maaf untuk saat ini saya memanggil dulu Bapak ya. Baik, saya perkenalkan pembicara kita yaitu Bapak Dr. Randus Daniel W. Lasut, MPH, MSI. Beliau adalah guru biologi sekaligus Wakil Direktur Bidang Penjaminan Mutu di SLA Tompaso.
Beliau menamatkan pendidikan di IKIP Manado, khususnya biologi dengan gelar Dr. Angus. Kemudian MPH di IAS Manila tahun 2006. MSI di Universitas Manado tahun 2012. Hamba Tuhan ini menikah dengan, kalau orang Manado biasa dibilang nona, ya. Nah, menikah dengan Nona Yemi Antau SPD. Juga sama-sama satu profesi sebagai guru biologi di SLA Tompaso. Keluarga ini dikaruniai 2 orang anak, 1 anak laki-laki dan yang 1 anak perempuan. Anak yang pertama laki-laki Dr. Dami Putra Victor E. Lasut. Saat ini dia bertugas di Tubelong, Maluku Utara. Kemudian yang perempuan Angelia M.J. Lasut, mahasiswa keperawatan di UNCLAP. Ya, mungkin inilah sedikit profil dari hamba Tuhan ini, Bapak Lasut, dan kiranya pada sahabat ini kita terberkati atas firman yang akan dibawakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua sudah memperkenalkan pembicara kita. Puji Tuhan sudah kenal dengan Pak Daniel Lasut. Selamat sahabat Pak Daniel. Sekarang kita akan dengarkan ayat inti khotbah dari Pak Daniel Lasut yang dibawakan oleh Ibu Mau. Ayat inti kita pada hari Sabat ini terdapat dalam Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Waktu yang indah ini kami serahkan kepada Bapak Daniel Lasut. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Gembira sekali ya, puji Tuhan, saya sangat bersyukur oleh karena kemurahan dan kuasa Tuhan bisa ketemu dengan saudara-saudara saya dalam Tuhan, Jemaat Bukit Zaitun yang ada di Bandung sana. Tak lupa saya berterima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Bendri Pandiangan bersama Ibu. Ya, selamat sahabat, selamat ketemu ya. Hamba Tuhan ini mudah-mudahan Tuhan berkati dalam pelayanan. Masih muda kelihatannya ya. Tuhan akan pasti memberikan pelayanan yang besar, yang luas dalam pelayanan di Jawa Barat dan kawasan Barat Indonesia. Juga kepada tua-tua jemaat yang ada di Jemaat Bukit Zaitun, terima kasih atas kesempatannya ya. Di sini saya melihat di data yang ada saudara Denny Kalangi. Denny Kalangi, adik saya di kami satu jemaat dulu di Ranotana ya. Ya, selamat sahabat Bapak Denny dan keluarga ya, Tuhan berkati. Kami di sini sekarang ini lagi mendung, hujan-hujan sedikit. Tadi ke gereja di SLA sampai acara sekolah sahabat. Kemudian saya minta izin sama pendeta untuk acara ini. Dan puji Tuhan kita semua berada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Baik, saudaraku, kita akan masuk pada firman Tuhan. Inilah profil yang, terima kasih ya Saudara Ketua sudah perkenalkan profil kami. Ya, selamat sahabat dari kami. Ya, kami keluarga kecil, sudah lebih dari 30 tahun mengabdi di Sekolah Lanjutan Advent Tompaso, yang dulu SLA Kawangkoan ya, sekarang namanya SLA Tompaso. Dan saat ini murid-murid kami tersebar di segala penjuru dunia. Ada yang dari Colorado, sementara mengikuti virtual learning, mengikuti kegiatan KBM, ada juga dari Bandung, ada dari Jakarta, ada dari Papua, dari Surabaya, Balikpapan, ya.
dari Palu, dari berbagai tempat murid-murid yang sementara mengikuti kegiatan. Dan saat ini, saudara, kita lihat kondisi dunia saat ini benar-benar kritis, ya, kritis. Nyonya White katakan di dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman bahwa wabah, ya, wabah yang sekarang ini kita kenal dengan nama pandemi COVID-19 saat ini. Ini merupakan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan kasih tahu sama kita melalui Nyonya Ellen G. White sejak 100 tahun yang lalu kurang lebih bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa ini. Dan keyakinan kita lebih ditambah dan dikuatkan bahwa peristiwa ini bukan terjadi secara kebetulan, saudaraku, tetapi ini merupakan suatu rencana Tuhan bagi umat-umat Tuhan untuk bersedia, saudaraku. Kita semua, ya, kita semua harus menyiapkan diri kita, kehidupan kita, iman kita yang paling utama untuk berjumpa dengan Yesus. Negara-negara di seluruh dunia sekarang ini sementara mengalami resesi ekonomi yang luar biasa. Indonesia juga di keuangan sudah sampaikan bahwa tidak lama lagi negara kita akan menjalani masa resesi. Ya, kita bersedia, kita bersiap, kita pandang kepada Yesus, pandang kepada Tuhan. Peristiwa ini bukan kebetulan, ini adalah tanda pastinya kedatangan Yesus. Saudara, seluruh dunia sekarang ini sedang membicarakan dan merasakan dampak pandemi COVID-19. Ini merupakan suatu tragedi dunia yang diizinkan Tuhan bagi seluruh dunia. Tetapi umat-umat Tuhan tetap maju terus dalam iman menghadapi segala perkara. Saudara, pandemi ini, COVID-19, merupakan suatu penyakit, ya. Nah, kita kenal tentunya banyak macam penyakit. Ya, secara umum kategorinya ada penyakit rohani, penyakit spiritual. Orang-orang yang kehilangan pegangan kepada Tuhan, maka mengalami penyakit spiritual. Orang-orang yang melupakan Tuhan, maka bahaya penyakit yang sedang menimpa mereka. Kemudian ada juga penyakit badani atau penyakit fisik. Itulah orang-orang yang berada di rumah sakit, yang barangkali sekarang sementara isolasi di rumah, ya, isolasi mandiri di rumah. Ada juga penyakit pikiran atau penyakit mental. Ketika pikirannya menjadi tidak baik, tidak berjalan lurus, maka dia sementara mengalami penyakit mental atau penyakit pikiran. Harusnya berpikir baik, sehingga dampaknya, efeknya adalah dia menjadi warga negara yang baik, menjadi orang yang baik, berpikir baik. Tapi kalau pikirannya lagi kacau, ini akan mengarah kepada stres, dan ujung-ujungnya adalah depresi. Di Korea Selatan banyak, ya, anak-anak muda yang mengalami depresi oleh karena gagal dalam karir, dalam semua tujuan mereka. Ya, menurut riset di Korea Selatan dan juga Jepang adalah banyak anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, sangat disayangkan. Ada juga penyakit emosional, emosi. Orang yang tidak bisa menahan emosinya, maka mengalami gangguan emosi. Dan ini sangat disayangkan, ya. Orang yang marah, orang yang akhirnya berujung kepada tindakan-tindakan anarkis yang bisa merugikan orang lain, bahkan mengambil nyawa orang lain. Ya. Ada juga penyakit sosial, ketika hubungan
dengan orang-orang di sekitarnya menjadi tidak baik, maka terjadilah penyakit sosial. Dan ini banyak terjadi. Nah, penyakit atau gangguan ini sangat berkaitan satu dengan yang lain. Sangat berkaitan. Erat sekali kaitannya dengan yang lain. Itulah sebabnya kita memerlukan suatu kuasa kesembuhan. Pada beberapa menit ke depan, saya ingin mengantar pikiran saudara kepada suatu kesembuhan rohani. Kesembuhan rohani penting sekali. Dalam berbagai case di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang disembuhkan, yang sebelum disembuhkannya. Apakah engkau percaya? Saudara masih ingat ya? Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus katakan, percayakah engkau kepada Allah? Itu adalah merupakan langkah pertama sebelum kesembuhan fisik, kesembuhan sosial, mental, emosi dilakukan oleh Yesus. Ketika dia dengan sepenuh hati, dan Yesus sendiri mengetahui ke dalam hatinya, dia percaya, menyatakan percaya, maka pada saat itulah dia telah memiliki kesembuhan rohani. Maka kesembuhan yang lain, kehidupan, kebutuhan yang lain dari orang itu akan disembuhkannya. Jadi kali ini saudara boleh buka di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ada satu cerita yang menarik di situ tentang seorang perempuan yang mengalami sakit yang luar biasa. Markus pasal 5 ayat 25 mulai sampai ayat 34. Ayat 25 dan 26. Alkitab berkata, menyaksikan peristiwa ini, kita lihat keadaan daripada wanita itu. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, penyakit pendarahan ini saya baca di buku Kerinduan Segala Zaman jilid 1 ya. Di halaman 36 itu, pasal tersebut menceritakan tentang kondisi daripada wanita itu. Penyakit pendarahan yang diceritakan di sini bisa saja itu adalah gangguan luka yang sudah lama terjadi, atau bisa saja itu adalah seperti haid yang dialami oleh wanita pada masa subur ya, yang keluar darahnya terus-menerus ya. Ada juga penyakit yang bernama penyakit hemofilia, penyakit keturunan, tetapi sepertinya ini bukanlah merupakan sesuatu yang mengarah kepada penyakit hemofilia ya, saudara-saudaraku. Saya lebih condong melihat ketika membaca pasal ini, dan di dalam buku Roh Nubuat katakan bahwa ini sepertinya penyakit menstruasi yang terjadi berkepanjangan. 12 tahun lamanya, saudara. Bayangkan, 12 tahun lamanya. Perempuan ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, dokter, dan ilmu pengetahuan pada waktu itu telah melakukan berbagai diagnosis dan terapi kepada wanita itu. Ya, pengobatan berdasarkan pengetahuan yang terjadi waktu itu. Tetapi hasilnya adalah tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaan wanita itu makin buruk. Luar biasa. Halaman 36, Nyonya White katakan, Kerinduan Segala Zaman, dalam perjalanan menuju rumah penghulu itu, Yesus telah menemukan di antara banyak orang itu, seorang perempuan malang karena telah 12 tahun lamanya ia menderita penyakit yang membuat hidupnya suatu beban. Saudara, orang yang sakit, keluarga kita yang sakit, akan menimbulkan suatu beban kepada keluarga. Dan ini terjadi selama 12 tahun. Ya, syukur puji Tuhan kesaksian tadi umat Tuhan yang ada di Bandung mengatakan, menyaksikan tentang orang tuanya yang menderita satu penyakit, diterapi dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, sehingga
menimbulkan berkat, ya, sukacita bagi keluarga. Tetapi wanita ini, Nyonya White katakan, hidupnya menjadi suatu beban. Bukan 5-6 bulan, saudara, bukan 1 tahun, tetapi sudah 12 tahun lamanya. Ya, ia telah menggunakan segala miliknya. Kita ingat ya, orang-orang Israel, mereka ada pembagian, ada milik pusaka, ada harta yang orang tua berikan, dan Nyonya White katakan dia sudah habiskan semuanya, habiskan miliknya. Tetapi tabib katakan dengan memberikan perkataan bahwa penyakitnya itu tidak dapat diobati, sangat disayangkan. Selanjutnya Nyonya White bilang, tetapi pengharapannya timbul lagi bila ia mendengar kesembuhan yang telah diadakan oleh Kristus. Dia fisiknya begitu lemah, tetapi alat-alat indera yang dia masih punya masih berfungsi. Dia mendengar bahwa ada kesembuhan dari seorang yang bernama Kristus. Saudara perhatikan di sini bahwa dia sepertinya memiliki pengharapan. Dia ada pengharapan. Dan ini berproses, saudara. Sehingga Yesus katakan, Yesus disaksikan di sini oleh Nyonya White. Dia katakan, dia tuliskan, ia merasa pasti, wanita itu merasa pasti, jikalau ia dapat pergi kepada Yesus, ia akan sembuh. Saudara perhatikan di sini. Dia merasa pasti, imannya sudah mulai tumbuh, saudara. Dia mulai merasa pasti bahwa ketika ia dapat pergi kepada Yesus, ia akan sembuh. Di dalam tubuh yang lemah dan susah payah, 12 tahun pendarahan. Saudara perhatikan di sini. Ia datang ke tepi pantai di mana Yesus sedang mengajar. Itu di pantai Galilea, ya. Pantai Galilea itu adalah laut, danau yang seperti laut, ya, terdapat di sebelah utara negara Israel. Sampai sekarang kalau kita lihat di Google, orang-orang yang tinggal di situ masyarakat orang-orang yang yang mayoritas di negara kita. Lalu dikatakan sekali lagi ia mengikuti Yesus dari rumah Matius Lewi. Namun demikian belum juga sampai kepadanya. Ketika rohaninya telah disembuhkan, ketika ia telah memiliki iman kepada Yesus, maka memberikan semangat kepadanya. Sehingga dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, dari tepi danau Galilea, pantai Galilea itu, dia menuju dengan perlahan-lahan mengikuti rombongan yang sedang menuju kepada rumah Matius Lewi. Ayat 27 yang merupakan ayat tema, ya. Saya sengaja ambil ayat ini supaya kita tidak hilang, kita tetap pikirkan di dalam pikiran kita bahwa sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, imannya telah diangkat, telah dipulihkan. Imannya telah dikuatkan. Rohaninya telah disembuhkan. Dan ketika imannya telah disembuhkan, kerohaniannya telah tumbuh, maka fisiknya sudah mulai ada kekuatan. Timbul semangat. Timbul semangat. Dia telah mengalami kesembuhan rohani, saudaraku. Dan akibat dia memiliki kesembuhan rohani, membakar semangatnya, dan dia mendapatkan energi ekstra untuk bertemu dengan Yesus. Orang yang sakit pendarahan 1 tahun, ya, mengapa wanita itu lebih agak lebih lemah daripada pria, ya? Oleh karena setiap bulan teristimewa bagi wanita yang produktif itu mengalami menstruasi, ya. Darah keluar dari tubuhnya. Darah itu mengikat oksigen, saudara sekalian. Dan ketika oksigen itu bereaksi dengan makanan yang ada dalam tubuh kita, maka terjadilah kekuatan. Dan kekuatan ini yang memungkinkan kita bisa beraktivitas. Tetapi ketika darah itu keluar terus-menerus selama 1 tahun, bahkan selama 12 tahun, maka bahaya sekali yang akan terjadi. Kematian bisa terjadi kapan saja. Wanita ini ketika dia telah memiliki kesembuhan rohani, maka semangatnya muncul, energi ekstranya muncul,
sehingga dia berhasil dipertemukan dengan Yesus. Nyonya White meneruskan, kesempatan yang indah itu telah datang. Dan kini ia telah berada di hadapan tabib besar itu. Tetapi tabib itu dikerumuni oleh banyak orang. Tetapi di tengah hiruk pikuk orang banyak itu, ia tidak berbicara kepada Yesus. Sekalipun hanya pandang wajahnya tidak bisa, saudara. Karena takut kehilangan satu-satunya kesempatan untuk memperoleh kesembuhan, maka ia desak ke depan, ia maju perlahan-lahan dengan sisa tenaganya sambil berkata kepada dirinya sendiri, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu adalah tekadnya. Dia tahu bahwa orang itu pasti memberikan kesembuhan kepadanya. Dia tahu Yesus yang ia telah dengar itu pasti akan memberikan kesembuhan kepadanya. Senang sekali, suka sekali dia bertemu dengan Yesus. Face by face, wajah demi wajah, berhadapan dengan Yesus. Tetapi tidak memungkinkan. Tekadnya hanya satu, jamah jubah Yesus saja. Jamah jubah Yesus saja, maka dia akan mendapatkan kesembuhan. Saudaraku, sementara Yesus berlalu, kan rombongan sementara jalan ya, sementara menuju ke rumah, perempuan itu maju ke depan, perlahan-lahan dia perlahan-lahan maju. Dan akhirnya dia mendapatkan momen. Dan momen itu adalah wanita yang menderita 12 tahun pendarahan. Dapat menjamah, dia dapat menjamah pinggir jubah dari Yesus. Dan hasilnya langsung terjadi, ialah sekejap itu juga, saudaraku, sekejap itu juga ia merasa sembuh. Puji Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami berbagai krisis yang terjadi. Kita perlu belajar kepada wanita itu. Kita perlu mengambil teladannya. Tetap fokus kepada Yesus. Tetap memandang kepada Yesus. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada berkat-berkat. Di dalam Yesus ada segala perkara yang kita perlukan. Saudara perhatikan, dalam satu jamahan saja, dalam satu jamahan itu, seluruh imannya dipusatkan. Dia yakin bahwa tidak ada jalan lain. Tidak ada cara yang lain yang dapat ia lakukan. Dia sudah berada di samping Yesus walaupun tidak berhadapan muka. Dia pusatkan kerohaniannya kepada Yesus. Dan pada waktu itu, ketika dia telah melakukan satu jamahan, pada waktu itu penyakit dan tubuhnya yang lemah, yang tidak berdaya itu dipulihkan, diganti dengan kekuatan dan kesehatan tubuhnya. Saudara sekalian, ayat 29 katakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara tentunya telah mengalami pengalaman ini. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang, walaupun kita adalah umat-umat Tuhan, ya, seringkali kita melakukan banyak kesalahan, kekeliruan. Dan ketika kita datang kepada Yesus dengan keyakinan, kerohanian, iman yang sungguh-sungguh pusat fokus kepada Yesus, kita telah dan pernah mengalami kesembuhan itu. Marilah ini menjadi satu kuasa bagi kita. Kuasa Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita. Saudara, kuasa Allah menyebabkan fisik orang itu, baik sel-sel penyusun tubuhnya, jaringan-jaringannya, organ-organnya, sistem-sistem organ, wanita yang sudah bertahun-tahun sakit, lemah, tidak berdaya, akhirnya berfungsi kembali ketika sang pembuat tubuh itu menginginkan dan memerintahkannya untuk sembuh. Saudara, belum ada kontak fisik sama sekali dengan tubuh Yesus. Hanya jubah Yesus yang dijamah oleh wanita itu. Ayat 30 mengatakan, pada waktu itu juga
Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah tubuhku? Saudara, Yesus memang sengaja mengemukakan kalimat ini, statement ini. Tetapi di dalam pasal itu saudara lihat bahwa Yesus sedang memantau. Yesus sedang memantau kejadian, pengalaman yang sedang dialami oleh wanita itu. Saudara, peristiwa ini, kisah ini hanya diketahui oleh wanita itu dan diketahui oleh Yesus. Hanya mereka berdua, hanya wanita dan Tuhan Yesus yang sementara mengalami, sementara menyaksikan peristiwa mujizat yang sangat besar itu. Saudara, selanjutnya Nyonya White katakan, juru selamat dapat membedakan jamahan iman dan sentuhan yang kebetulan oleh orang banyak yang kurang peduli pada waktu itu. Saudara, Yesus bisa membaca hati kita. Yesus mengetahui kebutuhan kita. Dia tahu wanita itu. Dia tahu isi hatinya. Karena dialah yang menciptakan wanita itu dan yang menciptakan kita. Nah, saudara lihat kerinduan daripada Yesus. Ia mau berbicara kepada perempuan itu. Perkataan penghiburan yang baginya menjadi mata air kesukaan. Perkataan yang dapat menjadi berkat kepada pengikut-pengikutnya hingga pada akhir zaman ini. Saudara perhatikan frase yang saya cetak merah ini. Bukan hanya kepada wanita itu, tetapi bagi kita yang hidup pada zaman ini. Orang-orang umat-umat Tuhan yang hidup pada zaman kita. Tuhan mau kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mau kita memiliki iman yang sempurna kepada Tuhan. Tidak mengharapkan yang lain-lain. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita melupakan yang lain. Kita fokus seperti wanita itu. Seakan-akan sudah tidak ada jalan lain selain menjamah jubah itu. Dan itu dilakukannya. Momen itu dia dapatkan. Dan dia memperoleh kesembuhan. Saudara lihat ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dia takut. Dia takut. Tetapi dia sudah sembuh. Ya. Dia takut tetapi dia sudah sembuh. Dia takut apa yang akan dikatakan oleh Yesus. Yang akan dilakukan oleh Yesus selanjutnya adalah kabar sukacita. Kebenaran yang penting untuk diketahui oleh kita yang hidup pada akhir zaman ini. Ia tidak memberikan kesempatan untuk tahyul, saudara. Orang-orang bilang kan, oh kan itu cuma sentuh saja ya, sentuh saja, bukan tubuhnya, jubahnya. Itu berarti ada tahyul pada peristiwa ini. Tidak, saudara. Tidak. Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Asalkan itu dikehendakinya. Dan asalkan itu disertai iman yang sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya satu-satunya hanya kepada Tuhan. Bukanlah melalui jamahan secara luar dengan dia. Bukan hal yang luar. Bukan eksternal yang penting. Tetapi internal iman yang penting. Melalui iman yang berpegang atas kuasa keilahiannya yang membawa kesembuhan itu. Jadi tindakan apapun yang kita lakukan, yang wanita itu dia adalah menjamah ujung jubah. Apapun yang kita lakukan, saudara, ingat mujizat ini dapat terjadi kepada kita. Dapat terjadi kepada kita yang hidup sekarang ini. Yang paling penting adalah rohani kita, iman kita. Kita berpegang teguh dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Sebentar, besok kita bisa sakit juga. Kita bisa mengalami pengalaman ini. Dan penyakit kita bisa penyakit ringan, bisa juga penyakit berat. Bisa kronis, bisa akut terjadi kepada kita. Wanita ini telah memberikan teladan yang baik kepada kita. Ialah melupakan segala perkara. Lupa akan diri kita, fisik kita yang lemah. Keberadaan kita yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Kita pusatkan saja kepada Yesus. Ketika Yesus kehendaki, kita punya iman,
maka penyakit kita akan disembuhkan. Kata Yesus kepada perempuan itu. Saudara lihat, wanita itu cuma mau sembuh, cuma mau jama saja. Dia punya keinginan, jama jubah saja. Akhirnya dia dapat bonus. Dan bonusnya adalah dia berhadapan dengan Yesus. Mereka bertemu, berhadapan muka. Dan Yesus katakan, itulah yang menjadi yang menguatkan dia. Dan menguatkan orang-orang dan kita semua yang hadir, yang sementara mengikuti akan renungan ini. Yesus katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara lihat, kata pertama yang Yesus ucapkan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu, iman kita, iman perempuan itu. Inilah yang pertama yang harus kita miliki. Ketika kita memiliki keluhan, kita memiliki penyakit, kita memiliki kekurangan-kekurangan, ketika kita andalkan Yesus sebagai yang terutama, tidak ada penolong yang lain, tidak ada cara yang lain. Kita andalkan Yesus, andalkan iman, maka iman itu Yesus gunakan sebagai sarana untuk menyembuhkan kita. Suatu perintah yang dikemukakan oleh Yesus di ayat ini adalah, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudaraku, masing-masing kita sebagai umat-umat Tuhan, banyak yang terjadi akhir-akhir ini, ya. Saya lihat di data, ya, pusat data COVID nasional sudah lebih dari 10.000, yang meninggal akibat COVID. Walaupun sudah hampir 200.000 yang sembuh, ya, tetapi yang terinfeksi secara nasional sudah mendekati angka 300.000. Dan di seluruh dunia kurang lebih 1 juta, hampir, ya, saya tidak tahu hari ini, mungkin sudah mencapai. Dan ini merupakan sudah merupakan isu internasional. Penyakit, ya, penyebab penyakit yang tidak kelihatan, ya. Saudara, di awal tadi saya katakan bahwa Nyonya White katakan di peristiwa-peristiwa akhir zaman bahwa wabah akan menjadi tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ada beberapa wabah yang mendekati, ada beberapa wabah yang merupakan tanda yang mendekati, yang dekat dengan kedatangan Yesus. Ya, kita sedang menunggu peristiwa-peristiwa besar itu, dan ini adalah tanda, saudara. Ini adalah tanda. Yang harus kita lakukan ialah datang kepada Yesus, apapun keadaan kita, posisi kita, status kita, kita datang kepada Yesus. Kita mempunyai pergumulan-pergumulan. Barangkali saya bisa belokkan sedikit kepada masalah pekerjaan orang-orang muda, ya, orang-orang tua. Orang-orang muda sudah tamat sekolah, bagaimana untuk bekerja, bagaimana untuk masa depan, ya. Orang-orang tua, ya, ada kendala atau hambatan atau PHK dan sebagainya. Usaha-usaha kita datang kepada Yesus, datang kepada kerohanian. Perhatikan kerohanian kita, itu adalah yang pertama. This is the first for our level life. Itu adalah merupakan langkah awal. Kita perbaharui, yang lalu kita sudah berhasil. Kita perbaharui lagi sekarang ke depan, ya. Orang-orang muda di dalam pergaulan, ya. Dalam pergaulan datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang akan memberikan teman-teman yang terbaik bagi Anda. Apapun keadaan kita, kesusahan apapun, sakit apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Matius 11 ayat 29, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan hanya penyakit, bukan hanya penyakit yang membuat kita letih, lesu, dan beban berat, tetapi pekerjaan, kebutuhan kita, anak-anak kita, ya, orang tua kita, ya. Tadi kesaksian belum dalam kebenaran, itu merupakan pergumulan. Di akhir zaman seperti ini, maka tidak ada jalan lain bagi kita.
melihat kondisi yang ada, kejahatan terjadi di mana-mana. Satu-satunya jalan ialah kita bergantung kepada Yesus. Kita belajar setiap hari. Saya senang sekali suatu statement yang mengatakan, sometimes we win, sometimes we learn. Ya, sekarang kita telah memahami bahwa hanya dengan bergantung kepada Yesus secara rohani, secara iman, kita dapat berhasil. Tapi barangkali hari Selasa kita gagal lagi. Kita harus belajar. Kita belajar lagi. Belajar di dalam iman. Supaya selalu kita mengandalkan Yesus. Ya, spiritual is the first. Ya, kerohanian itu adalah yang pertama-tama. Iman itu adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Saya percaya oleh kemurahan Tuhan, kita akan dapat kepada kelegaan. Kita akan tiba pada kelegaan, keberhasilan, kesempurnaan, bahkan hidup kekal akan Tuhan karuniakan kepada kita semua. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan atas firman yang sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan firman ini akan menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah pandemi ini. Untuk kita tetap percaya, jangan kalah dengan wanita tersebut, tapi kita pun akan dapat seperti dia. Tinggal iman kita yang diminta untuk dekat kepada Bapak Daniel Lasut. Terima kasih banyak. Oh, ini adalah pendeta di Jemaat SLA, pendeta Lumawir dan pendeta Tenda, ya. Pendeta. Selamat sahabat pendeta, selamat bergabung dengan kami di Bandung Jemaat Bukit Jaitun. Ya, pendeta Kita Pandian. sama-sama terberkati dengan khotbah yang baru kita dengarkan. Oke. Kita akan tutup perbaktian kita menyanyi dari lagu Sio nomor 258. Janganlah tawar hatimu. Janganlah tawar hatimu. Sama-sama. Janganlah tawar hatimu. Percayalah padanya. Giat lakukan tugasmu. Minta dan terima kasih. Jangan mundur, maju saja. Jangan mundur saat susah. Melindungimu, saat saja. Pada Tuhan, puji Tuhan saat semua. Haraplah pada Tuhan. Jika beban usaha dan yang merasa sebenar, pandang Yesus luruslah, Dia selalu dekat. Jangan mundur, maju saja. Jangan mundur saat susah. Tuhan melindungimu. Tetap saja pada Tuhan. Puji Tuhan saat haraplah pada Tuhan. Puji Tuhan. Janganlah tawar hati. Bersandar kepada tinggal di dalam kasih-Nya. Berkat kelak engkau terima. Jangan maju saja. Jangan mundur saat susah. Tuhan melindungimu. Saja pada Tuhan. Puji Tuhan salam.
Silahkan Bapak Daniel, doa penutup. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di sorga, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Pada siang ini Tuhan, kami boleh mengikuti acara khotbah melalui Zoom yang dilaksanakan oleh Jemaat Bukit Zaitun Bandung. Terima kasih Bapak, pengalaman dari seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun boleh menjadi kekuatan iman bagi kami, bahwa kesembuhan rohani adalah yang pertama-tama. Iman adalah yang terutama bagi kami untuk menghadapi kesusahan fisik, kesusahan ekonomi, dan kesusahan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Imanlah yang pertama ya Tuhan. Tetapi kami tidak mampu untuk menambah kerohanian kami Tuhan. Kami lemah dan tidak berdaya. Kami hanya bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan iman dan menyempurnakan iman kami untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan menjalani kehidupan kami, tugas tanggung jawab kami, segala masalah, segala kesulitan yang kami hadapi, kami lihat, kami semuanya hanya bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba Tuhan Pendeta Pandiangan dan Ibu dalam pelayanan mereka di Jemaat Bukit Zaitun Bandung. Juga ketua-ketua jemaat, tua-tua jemaat, seluruh anggota Jemaat Bukit Zaitun di Bandung. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka, menghadapi kehidupan dan usaha mata pencarian mereka. Berkat-berkat yang dari sorga mereka butuhkan. Tuhan senantiasa kuatkan mereka, limpahkan berkat sorga dalam kehidupan keluarga mereka. Beri kesehatan, kekuatan, iman mereka Tuhan tambahkan dan dikuatkan. Jemaat boleh mengalami pertumbuhan rohani yang besar dan kebutuhan-kebutuhan, rencana-rencana dan pergumulan jemaat Tuhan juga akan campur tangan. Bapa di sorga, berkati kami semua. Kami selalu bergantung dan berserah kepada Tuhan. Kami percaya berkat-berkat sahabat yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian kami. Juga pendeta Lumavir dan pendeta tenda yang bergabung di dalam perbaktian ini Tuhan, dan seluruh dan setiap orang yang mengikuti acara ini, biarlah mendapatkan berkat-berkat sahabat yang limpah dari Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berulang-ulang kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Daniel Lasut atas pelayanannya melalui khotbah Sabat ini. Kalau bukan karena Zoom, mungkin dengan sengaja akan sulit bertemu. Tiket pesawat di Zaitun tidak akan mungkin, bukan tidak mungkin ya, mungkin ongkos pulang pergi kita akan bertemu datang di majelis, tapi dengan Zoom kita bisa bertemu. Pujilah nama Tuhan. Tuhan Ibu. Sekarang saya serahkan kepada, saya serahkan